Saya akan menjadi narasumber bersama dengan beberapa narasumber lainnya untuk mendiskusikan terkait kisru ijazahnya Pak Jokowi yang belum berakhir dan kemudian melebar sampai ke pelaporan terhadap salah satu tersangka yaitu Bang Rismon Sianipar sebagai diduga pelaku kejahatan akademik, pengguna ijazah palsu, pengguna gelar palsu. Ternyata Rismon Hasiholan Sianipar itu tidak berkenan hadir di acara tersebut, guys. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang, masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini, terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik, dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf, menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasiholan Sianipar itu. Lebih baik mati. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, kalian harus mendengarkan berita ini. Apa itu Pumpar Belak? Kemungkinan besar Rismon Sianipar akan mengajukan RJ. Sedang diusahakan. Serius kau Pumpar Belak, serius. A1. Pengacara Jokowi bukan dari pengacara mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang si almarhum Rismon yang dulu garangnya minta ampun ya, kagak ketulungan, seperti macan yang sedang lapar. Semua orang dicaci, semua orang dimaki. Kini dia tidak lagi jadi macan seperti dulu. Kini dia udah jadi kucing kurap yang sangat gering. Dan terbaru, dia menolak ya, alias tidak bersedia ya. Jadi kabar terbaru, dia menolak alias tidak bersedia hadir dalam sebuah acara talkshow yang diselenggarakan di salah satu televisi swasta nasional karena ternyata lawan debatnya adalah Bang Bil. Ya iyalah, kalau dia berani hadir itu sama halnya dengan ulo marani kepok. Begitulah peribahasa dalam bahasa Jawa ya. Tentu saja almarhum Rismon akan dipermalukan oleh Bang Bil di depan ya, di depan muka umum yang ditayangkan atau disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Ya karena Bang Bil sudah mengantongi gitu loh. Mengantongi bukti kepalsuan riwayat pendidikan si ahli digital forensik jadi-jadian tersebut. Lagian ya, kini si almarhum Rismon ini sedang berusaha minta ampun ya kepada Pak Jokowi. Saya nggak habis pikir bagaimana malunya ya mukanya si almarhum Rismon ini yang sejak dulu mencaci maki Pak Jokowi dan sekarang minta ampun. Minta RJ. Jangan dikasih ampun Pak ya, biarkan dia membusuk di dalam penjara. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia.
Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi Bang Bill. Di video kali ini aku mau diskusi dengan kalian. Ini terbaru. Kalian tahu kan bahwa aku ini belum lama itu dihubungi oleh salah satu stasiun TV nasional untuk kemudian mengikuti sebuah diskusi di mana saya akan menjadi narasumber bersama dengan beberapa narasumber lainnya untuk mendiskusikan terkait kisru ijazahnya Pak Jokowi yang belum berakhir dan kemudian melebar sampai ke pelaporan terhadap salah satu tersangka yaitu Bang Rismon Sianipar sebagai diduga pelaku kejahatan akademik, pengguna ijazah palsu, pengguna gelar palsu yang kemudian mendatangkan saya sebagai salah satu narasumbernya. Nah, dapat konfirmasi ternyata Rismon Hasiholan Sianipar itu tidak berkenan hadir di acara tersebut, guys. Oke, tapi sebelum itu ya, sebelum aku mau bahas itu lebih jauh, aku akan bacakan sama kalian. Ini ada WA ya secara resmi langsung dari pihak stasiun TV nasional tersebut yang memang mau mengundang dalam rangka untuk ya saling mengkonfirmasi atau bisa disebut debat lah, karena waktu beberapa hari yang lalu sebelum saya melaporkan Rismon Sianipar, memang saya juga sudah memberikan ruang kepada Bang Rismon, yuk kita diskusi, yuk kita berdebat, entah itu di YouTube, entah itu di offline, dan di mana saja. Bahkan di Zoom berduaan. Tapi memang nggak dapat respon. Nah, kali ini TV nasionalnya memberikan kesempatan, guys. Sayang sekali Bang Rismon itu menolak. Sayang. Padahal sudah saya tunggu teman-teman ya acara tersebut karena menurut saya ini merupakan acara match of the match ya on the years ya. Atau bahkan ini adalah pertunjukan paling menarik abad ini, yaitu pertemuan antara almarhum Rismon, sang ahli digital forensik jadi-jadian, dengan Bang Bill. Tetapi rupanya almarhum Rismon sadar lebih awal gitu ya. Dia menyadari bahwa lawan debatnya ini bukan main-main. Bakal mempermalukan si almarhum Rismon. Akhirnya ya nggak berani debat deh. Udah tahu kan ya siapa yang sebetulnya berbohong selama ini. Lanjut. Tapi bagi saya, Bang, itu saya sudah terlalu basah, Bang, masuk ke kasus ini. Apalagi ini, Bang. Ini, Bang. Terus saya kalau menarik diri dan minta sama Jokowi ini terus saya tarik edar lagi dari peredaran yang sudah menjadi pengetahuan publik. Dan ini sudah ribuan dan berjalan terus ini pengetahuan ini. Jadi kalau saya harus minta maaf menarik semua, betapa hinanya Rismon Hasiholan Sianipar itu. Lebih baik mati daripada dicap pengkhianat seumur hidup saya. Bagi Rismon Sianipar, peluang pintu maaf tertutup. RJ boleh, ya. Restoratif justice boleh, SP3 boleh, silahkan. Tapi on one condition, syarat mutlak, yaitu Pak Jokowi meminta maaf kepada rakyat. Kalau hanya sampai sarjana muda dan itu sesuai dengan barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya yang diungkapkan di sidang KIP. Bang, abang dari Solo. Ya. Dari ketemu dengan Pak Jokowi. Ya, ketemu dengan Bapak. Benarkah Rismon Sianipar berencana RJ? Informasinya demikian. Pak Jokowi langsung bilang ke Bang Andi atau dapat informasi Ya, pokoknya dari mana? informasinya demikian, Bang Oke, Bill. siap. Ya kan? Makanya suatu hal yang menarik. Oke. Ya, sepertinya sudah lama. Kayaknya Rismon ini ingin mendapatkan RJ. Oke. Wih. Ini adalah pernyataan almarhum Rismon, si ahli digital forensik jadi-jadian beberapa saat yang lalu, ketika yang bersangkutan ini masih menganggap nggak ada orang yang tahu bahwa dia seorang ahli digital forensik jadi-jadian. Masih sok-sokan ya kan. Malu, udah tanggung, udah basah. Palelo peang, sekarang ujung-ujungnya kau minta ampun. Nah, bagaimanakah ya nasibnya Rismon setelah ya atau terbaru gitu ya? Kalau dulu masih garang, nah sekarang bagaimana kabarnya dia? Coba kita tengok apa kata Opung Parbelak. Ini dia. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, kalian harus mendengarkan berita ini. Apa itu Opung Parbelak?
kemungkinan besar Rismon Sianipar akan mengajukan RJ. Sedang diusahakan. Serius kau Bung Parbelak, serius. A1. Pengacara Jokowi bukan dari pengacara mereka. Udahlah, aku minta maaf ke Pak Jokowi aja. Ini kita tunggu hari-hari Rismon mau sowan ke Pak Jokowi untuk minta maaf. Itu yang saya dapat info dari pengacara di lingkaran mereka. Pengacara mereka ya. Pengacara di lingkaran mereka ya, bukan di lingkaran Pak Jokowi. Ya, dia bilang bahwa Rismon sedang cari cara untuk sowan ke Pak Jokowi minta maaf dan mengajukan RJ. Jelas? Katanya malu bang. Apa kata dunia, mau ditaruh mana mukaku bang? Udah tanggung bang. Udah kadung mencaci memaki Jokowi habis-habisan bang. Buku sudah dicetak 100.000 triliun eksemplar. Udah beredar sampai planet Pluto. Yang baca bukan hanya Donald Trump, tapi juga para malaikat. Malu aku bang. Ujung-ujungnya minta RJ juga. Kalian masih percaya dengan bacotan si manusia jadi-jadian tersebut? Saya sejak awal gak percaya. Lanjut. Rumor beredar terhadap Ya, ini menarik sih ya. Memang rumor kan sudah sangat santer ya. Apalagi kalau kita lihat klaster 1 dan klaster 2 itu kan sudah berbeda kolamnya. Bukan satu kolam lagi. Klaster 1 ini dipisahkan oleh para pengacaranya masing-masing kan. Kalau teroris ini ya kan Refli Harun ya, Jamada Ginsang dan Taufik ya. Taufik yang dari Solo itu, kemudian yang TPUA, ex-TPUA itu nah Ahmad Hosinuddin, Gopur dan sebagainya. Yang jelas di sini mereka terpisah untuk itu. Nah, yang menarik di sini adalah kalau kita mengetahui banyak lah, katakanlah rumor ataupun ya mungkin dugaan-dugaan bahwasannya saudara Rismon itu ingin mengajukan restoratif justice, ya, dan banyak sekali juga diulas-ulas dari para relawan dan juga teman-teman dari YouTuber Nusantara mengenai itu, karena mereka juga mendapat informasi itu dari ya lingkungan-lingkungan dari advokat-advokat yang berafiliasi dengan mereka begitu. Nah, memang dari dulu juga kita juga mendengar bahwa itu ada rumor bahwasannya Rismon ini ingin mengajukan restoratif justice. Nah, terlepas dari itu, laporan dari kita yang diwakili oleh Taufik Devaki ini, ya mungkin itu juga salah satu pemicu ya. Katakanlah kalau misalnya Rismon meminta restoratif justice itu. Dan ini sangat menarik sekali, dan juga kalau itu pun terjadi ya pasti suatu berita yang besar. Ya, kemudian ini juga membuat suatu backfire kepada teroris ini, ya, bahwasannya ya mereka juga tidak solid dan mereka tidak mempunyai bukti-bukti yang valid yang mendukung barang bukti mereka yang nanti akan katakanlah dibuka di persidangan Pak Jokowi, khususnya di Pengadilan Tinggi Jakarta untuk itu. Tapi saya tetap tidak sependapat teman-teman ya. Kalau memang terjadi RJ untuk yang kedua kali terkait kasus isu kasus tuduhan ya ijazah palsu Pak Jokowi ini. Kenapa? Karena ini bukan contoh penegakan hukum yang baiknya. Memaafkan itu mulia ya. Bahkan melupakan kesalahan orang lain itu di atas mulia gitu kan. Bijak gitu. Tetapi terkait upaya penegakan hukum, ini adalah presiden buruknya. Dan saya berharap Pak Jokowi tidak memberikan contoh yang buruk terkait penegakan hukum di Indonesia. Memaafkan, oke lah memaafkan ya, karena memang sifat manusia itu harus saling memaafkan. Apalagi kita sebagai manusia muslim begitu. Tetapi saya tetap berharap hukum tetap berjalan karena hukum tetap harus ditegakkan. Ya, ditegakkan walaupun langit runtuh. Artinya apa?
saya berharap Pak Jokowi tidak mau ada RJ lagi. Ya, saya berharap macam kayak gitu sebagai Ternak Mulyono, karena kalau sampai terjadi RJ untuk bacotnya si almarhum Krismon sama si Dewa Panci, juga si Dokter Mangkrak, saya sangat kuciwa sekali, kuciwa berat. Ya, lanjut. Selama ini bertanya-tanya tentang Rismon. Apa kabar Rismon? Di mana Rismon? Apakah Rismon menghilang? Apakah Rismon diam-diam minta RJ? Atau apakah Rismon sedang ngumpet? Atau apakah Rismon sudah meninggal? Katanya ya, diduga dengan surat kematiannya. Ya, kita nggak tahu where is Rismon. Tapi kita berharap ya, mudah-mudahan Rismon dalam keadaan sehat walafiat ya. Dia masih segar, bugar, fit, dan ya menanti untuk proses hukum selanjutnya ya. Dan mengenai buku Gibran Endgame, Wapres tak lulus SMA ya, dia begitu yakin dengan buku yang dia cetak dengan sekian banyak itu, kemudian dia berikan kepada orang ya. Teman-teman tahu kan bahwa sebelumnya Ibu Ina Lim bersama saya sudah membedah bukunya dia. Ternyata banyak sekali kesalahan-kesalahan yang fatal di dalam buku Gibran Endgame, atau dengan judul kecilnya Wapres tak lulus SMA. Sebegitu yakin dia, tanpa dia mengkonfirmasi langsung ke Mas Gibran. Bahkan data-data yang dia sampaikan di dalam buku Gibran Endgame itu data-data yang bisa kita katakan ya belum kuat untuk dipertanggungjawabkan ya. Dari sudut pandangnya dia sah-sah saja ya, soal sudut pandang. Tetapi soal fakta bagaimana Mas Gibran sekolah, belum tentu dia tahu semuanya. Dan teman-teman, kali ini kabar gembira ya, kerinduan teman-teman yang pengen tahu, Bang kapan cetak bukunya? Bang, bukunya mana? Bang, kami udah pesan. Nah, bagi teman-teman yang sudah melakukan purchase order ya, atau PO sebelumnya di link Google Form yang pernah saya sampaikan sebelumnya, nanti akan dihubungi oleh tim dari Ibu Ina Lim ya. Teman-teman jangan ragu, bukunya sudah ready dan siap dikirim ke teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini, Gibran Let the Game Begin karya Ibu Ina Lim ya, silakan dilihat bukunya ini ya. Silakan langsung ke kolom deskripsi dan klik linknya. Silakan lakukan pemesanan. Kemudian apa isi bukunya teman-teman? Isi buku inilah isi yang membantah apa yang Rismon sampaikan di dalam buku Gibran Endgame ya. Tentu ya, kita tidak mau masyarakat Indonesia dibodohi atau dikibulin, kemudian di framing dengan narasi-narasi yang berbalut akademis yang disampaikan di dalam buku Gibran Endgame. Wapres tak lulus SMA itu akhirnya membutahkan kita. Kemudian bahkan ada banyak sekali kesalahan-kesalahan fatal yang bahkan juga ada hal-hal yang krusial di mana sepertinya Rismon itu menghilangkan ya. Dan di dalam buku ini teman-teman ya, dibongkar tuntas kesalahan-kesalahan fatalnya Rismon, kemudian meluruskan secara benar dan tepat, karena Ibu Ina Lim adalah seorang aktivis bidang pendidikan, konsultan pendidikan, dan juga orang yang sangat konsen di dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Melalui tangan Ibu Ina Lim sudah ada ratusan alumni yang lulus di luar negeri ya, bersekolah ke luar negeri melalui bimbingan Ibu Ina Lim ya. Tentu teman-teman tahu nggak, saya akan spill bahwa waktu itu Roy Suryo datang ke UTS Inserts ya di Australia. Mereka kan katanya bertemu dengan profesor di sana. Itu bukan profesor dari UTS Inserts. Tahu nggak teman-teman? Ibu Ina Lim bertemu dengan dosen atau pengajar di UTS Inserts. Seperti apa teman-teman lihat foto ini ya. Dan disitulah perbedaan ya, bahwa Ibu Ina Lim disambut baik oleh dosen dari UTS Inserts. Berbeda dengan Roy, cuman di luar doang. Nah, semua dokumentasi itu ada di dalam buku ini teman-teman ya. Saya tidak ingin spill lebih banyak ya. Silahkan teman-teman langsung ke kolom deskripsi, klik linknya dan lakukan pemesanannya ya. Jangan sampai kita dibodohi oleh buku Gibran Endgame karya Rismon itu ya. Yang ya kita tidak tahu atas dasar apa dia menulis. Apakah kena kebenciannya dia. Tapi buku ini bukan kena atas dasar kebencian teman-teman ya. Bukan atas dasar kebencian, tetapi atas dasar kesadaran akademis, atas dasar kejujuran ya, atas dasar fakta yang terjadi di lembaga pendidikan baik di luar negeri maupun di dalam negeri ya. Nah, saya bacakan sedikit di bagian belakangnya. Di tengah kebisingan opini dan narasi yang sengaja dibuat rumit, kesalahan fakta kerap tenggelam tanpa pernah diuji.
Di era ketika opini mendahului verifikasi, detail dianggap remeh, padahal justru di sanalah kebenaran tersembunyi. Let the game begin adalah refleksi politik dari sudut pandang warga negara biasa tentang pendidikan global, privilege, dan cara kerja sistem yang kerap disalahpahami. Buku ini lahir untuk meluruskan, menunjukkan bagaimana kompleksitas sering diruwetkan agar kesalahan berpikir dan distorsi fakta tak terlihat. Buku ini mengajak pembaca melawan DFK, disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Cara berpikir dangkal yang gemar memframing dan meruwetkan realitas. Karena demokrasi yang sehat membutuhkan kejernihan, bukan kebisingan. Ini pesan luar biasa dari Ibu Inalim di bagian belakang bukunya. Nah, siapa Ibu Inalim? Ibu Inalim adalah konsultan pendidikan dan karir dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang pendidikan global. Kliennya tersebar di 22 negara dan ia kerap diundang oleh pemerintah negara lain untuk mengunjungi berbagai institusi pendidikan. Ia pernah menjabat sebagai penasihat senior di Akumen atau bagian dari Sanam S4 serta bekerja langsung dengan mantan duta besar Selandia Baru di Vietnam. Saat ini ia aktif mengkaji isu kebijakan publik, pendidikan, dan literasi informasi. Ya teman-teman. Nah bagi teman-teman yang sudah melakukan PO sebelumnya ya bisa. Ya, pokoknya ya saya mendukung lah ya apa yang dilakukan oleh Ibu Inalim, ya kan. Kemudian juga Bang Musato barusan ya. Sebagai sesama ternak Mulyono, ya kan, termul ya saya mendukung dan saya juga berharap almarhum Krismon ini walaupun sudah bergelar almarhum, saya masih berharap yang bersangkutan arwahnya masih tetap sehat walafiat ya, sehingga nanti kita bisa sama-sama menyaksikan manusia tukang tipu ya, manusia jadi-jadian, ahli digital forensik abal-abal yang suka menghina, mencaci, menuduh, memfitnah, itu menelan karma ya, yaitu membusuk di balik jeruji besi. Jadi saya tetap berharap walaupun almarhum Krismon saat ini sudah hilang dari peredaran, saya masih berharap arwahnya masih bisa gentayangan lah gitu. Pokoknya begitu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.